Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Kali ini, kami dari kelompok 4 kelas G Filsafat Pendidikan Islam akan memaparkan tentang problem akses pembelajaran daring dari segi pandang peserta didik. Kami akan berfokus pada beberapa hal penting. Apa saja sih? Jadi gimana sih seorang guru seharusnya? Kenapa sih kak, guruku beda di online sama offline? Pas offline favorit banget, pas online bikin nangis batin. Emang gitu ya? Apa jangan-jangan yang nangis batin bukan peserta didik aja? Daripada bingung-bingung, simak sampai akhir ya. Let's go! Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Muntoharo Al-Khumayroh dengan NIM 9321011719. Dan saya Raifatul Risa Astari dengan NIM 9321051119. Saya Karina Agustin dengan NIM 9321354818. Sebelum mengetahui problem akses pembelajaran daring secara luas, apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, teman-teman. Pada masa pandemi ini, semua aktivitas yang semula offline atau tatap muka beralih menjadi online guna untuk mengurangi penyebaran virus 19. Pembelajaran daring atau singkatan dari dalam jaringan adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Jadi, pembelajaran daring ini dilakukan tanpa menggunakan tatap muka, tetapi melalui platform yang tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online, bahkan tes juga dilakukan secara online loh guys. Wah, semua serba online ya guys. Apakah teman-teman semua merasa terbebani? Tugas yang diberikan sangat banyak. Tingkat kesulitan jauh lebih tinggi. Fasilitas sangat terbatas untuk menampung berbagai macam tugas. Bahkan jaringan pun lemah karena tidak semua jaringan mumpuni untuk mengakses suatu aplikasi secara cepat. Terkadang hal sederhana seperti meluncur ke Google saja sulit. Apalagi e-learning sekolah yang membutuhkan jaringan besar dan memboroskan kuota. Kadang juga guru menjelaskan dengan mengirim video untuk disimak. Ada juga mengirim sebuah soal-soal guna untuk dikerjakan dan dinilai. Sehingga dengan sulitnya jaringan membuat beberapa anak terlambat untuk mengirimkan sebuah jawaban. Kemudian alasan yang kedua yaitu tugas yang diberikan dengan batas pengumpulan yang bersamaan. Contohnya, tidak ada keringanan waktu dan hampir semua tugasnya berbentuk video. Sungguh ini sangat sulit guys, karena membutuhkan pengeditan serta kapasitas ruang yang sangat bagus, serta membutuhkan kuota yang besar untuk diupload ke YouTube. Menyelesaikan rangkuman 17 halaman dan dikumpulkan 1 minggu kemudian. Mengerjakan 3 lembar soal dengan analisis dan dikumpulkan bersama dengan rangkuman. Bagaimana dengan tugas yang lain? Kita harus dapat memanage waktu serta menata ulang niat kita, dan tentunya kita harus semangat dong. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi adalah hal yang baru bagi guru. Karena pandemi, pendidikan membuat kebijakan baru dengan mengganti segala aktivitas pembelajaran di sekolah menjadi di rumah atau secara online. Guru dituntut mampu mengoperasikan web atau aplikasi e-learning sekolah untuk pembelajaran sehari-hari. Namun, kebanyakan e-learning sekolah sering mengalami error dan lemot karena penggunaan yang berlebih. Hal ini juga menuntut guru untuk mencari alternatif lain untuk tetap bisa melakukan pembelajaran. Nah, dari sini gimana? Siapa dong yang nangis batin? Tentu saja tidak ada. Semuanya masih dalam proses penyesuaian dan pembiasaan. Karena pada dasarnya,
bisa karena biasa. Lalu bagaimana dengan guru-guru yang bahkan baru mengenal WhatsApp? Ya, aplikasi tersederhana saat ini. Semua orang menggunakan WhatsApp. Kemudian, karena pandemi harus belajar mengoperasikan e-learning sekolah. What? Yang benar aja. Belum lagi grup WhatsApp. Sangat tidak efektif untuk berdiskusi secara formal karena perlu penguasaan yang ekstra agar WhatsApp menjadi lebih efektif. Karena itu, guru mulai mencoba menggunakan aplikasi pendukung lainnya seperti Google Classroom, Edmodo, YouTube, dan semacamnya. Namun semuanya kembali pada ungkapan bisa karena biasa. Guru butuh belajar lebih ekstra menyesuaikan diri menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru bagi guru. Terlebih, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Syair itu sangat umum, semua pasti tahu bukan? Apa artinya? Kenapa sih kak? Guruku favorit pas di offline, pas online guruku jadi ribet banget tugasnya. Sebenarnya bukan tugasnya yang ribet, tapi aplikasinya yang menurut guru itu ribet. Jadi membuat kalian bawaannya juga ribet. It's okay, untuk guru-guru muda, beliau-beliau bisa belajar dengan lebih giat, cepat. Namun bagaimana dengan guru-guru senior? Beliau pasti lebih kesulitan karena itu adalah hal yang baru bagi mereka. Jadi, gak ada yang namanya nangis batin. Ingat itu, gak ada yang namanya nangis batin. Para siswa belajar buat ngerjain tugas, dan guru belajar dengan penuh harap itu akan efektif dan lebih baik untuk pembelajarannya. Permasalahan semacam ini umum. Di setiap sekolah manapun pasti ada. Bukan suatu hal yang aneh lagi ketika guru belum menguasai aplikasi yang digunakannya. Namun, hal itu tentu saja membuat siswa jadi tidak nyaman dan merasa pembelajaran jadi lemot. Sebuah alternatif sederhana akan saya katakan, yaitu merekrut admin 1 dari setiap kelas. Seorang anak masih lebih mudah belajar dan dapat dengan mudah menguasai sebuah aplikasi ketimbang gurunya. Atau jika itu tak dapat dilakukan, guru dapat meminta atau memberikan saran kepada kepala sekolah untuk diadakan bimbingan. Bagaimana cara mengoperasikan e-learning sekolah, bagaimana cara menggunakan Google Classroom, bagaimana cara memanfaatkan YouTube, atau bagaimana cara membuat grup di WhatsApp bagi yang baru menggunakan WhatsApp. Untuk merekrut admin per kelas mempermudah pembelajaran. Kenapa? Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena perwakilan setiap kelas sangat mengenal teman-teman mereka. Dia akan mampu mengontrol dalam pengumpulan tugas secara terstruktur. Dan itu juga akan mempermudah guru dalam penilaian. Benar bukan? Baiklah, berlanjut pada subbab selanjutnya. Itu metode pembelajaran tidak tepat. Keterbatasan metode pembelajaran daring. Pada masa pembelajaran daring ini cukup memberikan sentuhan ekstra guru. Karena apa? Guru harus berusaha bagaimanapun cara untuk mempelajari berbagai aplikasi untuk mempermudah pemahaman peserta didiknya. Sedangkan siswa menyukai pembelajaran yang mudah dan sederhana. Guru bisa menggunakan aplikasi yang mudah seperti WhatsApp atau Telegram. Tapi WhatsApp itu juga tidak terlalu efektif. Seperti contohnya guru memberikan tugas tidak melulu dalam bentuk soal, namun bisa penugasan yang menyenangkan, misalnya membaca novel tertentu atau buku cerita pada beberapa hari, misalnya 3 hari, kemudian menuliskan resumenya. Itu mungkin akan menyenangkan bagi beberapa anak yang menyukai novel. Kemudian mengakibatkan peserta didik malas mempelajarinya. Padahal maksud belajar dari rumah sesungguhnya adalah memberikan aktivitas belajar rutin pada siswa agar tetap terbiasa belajar, menjaga keteraturan. Karena keteraturan itu penting bagi anak-anak, agar ketika masuk sekolah kembali semangatnya tidak hilang. Jadi ritmenya bisa diatur, bukan malah membuat anak tertekan. Perasaan tertekan dan kelelahan justru dapat berdampak pada penurunan imun pada tubuh anak. Seperti halnya sikap aktif dan proaktif guru dan orang tua sangat dibutuhkan dalam proses pendampingan ini. Penyampaian target pembelajaran dan pilihan media
dalam memotret hasil belajar merupakan ruang dinamis untuk saling memahami kebutuhan siswa dan kondisi keluarga masing-masing. Jadi tidak perlu muluk-muluk menggunakan metode ini itu untuk menyenangkan siswa. Karena dalam pembelajaran online ini, dari 10 anaknya kami wawancarai, 9 diantaranya menyukai pembelajaran simpel melalui aplikasi WhatsApp sebagai sharing pelajaran, penyampaian informasi, pengumpulan tugas, serta penyebar informasi. Karena simpelnya WhatsApp ini sangat disukai banyak siswa, namun tidak menutup kemungkinan bahwa WhatsApp sangat tidak efektif karena terkadang bagi sebagian anak itu sangat membosankan. Demikian penjelasan serta solusi alternatif yang bisa dicoba guru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.